Hakim tanyakan perintah keempat dari 10 perintah Tuhan pada hari pengadilan akhir. Di lain waktu, Mus bangunkan istrinya jam 4 pagi dan minta secepatnya siapkan sarapan. Karena mereka harus segera ke kampung terdekat untuk urusan yang sangat penting. Sekitar jam 5 pintu rumah diketuk dan langsung dipersilahkan masuk oleh Mus karena pintu sudah dia buka dari tadi. Dua tamu yang datang terheran-heran melihat Mus dan istri sudah siap. Mus menyampaikan, dia sudah mengetahui apa maksud kedatangan keduanya di pagi buta itu. Diceritakannya, dia baru saja mengikuti pengadilan terhadap omnya lewat mimpi. Om digugat oleh bapaknya dan kalah di pengadilan akhir. Begini cerita lengkapnya. Mus tiba di halaman kampung omnya. Dia melihat ada banyak orang di rumah om itu. Mus bergegas ke sana. Begitu masuk, dia terkejut melihat situasi luar biasa di dalam rumah omnya. Ada barisan majelis hakim 3 orang di bagian depan, dan 1 hakim agung agak ke belakang. Si om duduk di hadapan majelis hakim sebagai terdakwa. Dia menundukkan kepala. Di sebelahnya, duduklah ayah kandung dari om itu. Mus duduk dan langsung mencurahkan perhatian ke depan, seperti yang lainnya. Kemudian, terdengarlah suara lantang majelis hakim, yang memintakan terdakwa untuk menyampaikan bagaimana bunyi perintah keempat dari 10 perintah Tuhan. Hakim persilahkan si om menjawab, tetapi tidak ada jawaban. Hakim mengulangi pertanyaan, namun tetap saja om itu diam. Majelis hakim lalu ubah pertanyaan, dengan mengatakan, apa kata agama mengenai orang tua, yang terdapat dalam perintah keempat dari 10 perintah Tuhan. Kembali terdakwa tidak menjawab, dia hanya menunduk. Dari tadi Mus perhatikan omnya selalu menunduk, tiada pernah menengadah atau angkat muka. Mus mulai penasaran dengan sikap omnya itu. Mus sudah tidak dapat menahan diri. Akhirnya dia berteriak, menyampaikan bunyi perintah keempat itu. Hormatilah orang tuamu, dalam bahasa Manggarai yang langsung dipotong oleh bentakan anggota majelis hakim, agar penonton tidak boleh bicara. Mus langsung terdiam. Hakim kembali minta om itu menjawab pertanyaan tadi. Tetapi terdakwa terus bungkem. Para hakim bergantian mendesak dia agar segera menjawab, namun sia-sia. Sebab terdakwa hanya diam dan menunduk. Majelis hakim alihkan pertanyaan kepada si bapak, soal perilaku anak yang berada di sampingnya. Si bapak menyampaikan kisah sengsaranya di hari tua. Ia lapar, tetapi tidak ada makanan. Tidak ada makanan, karena dia sudah tua, tak bisa lagi kerja, untuk cari makan. Jadi dia tidak makan, sebab tidak ada orang yang urus dan beri makan. Juga kalau sakit, tidak ada yang mengunjungi dia untuk menghibur dan mengurus obat. Semua dia tanggung sendirian. Sangat dia rasakan hidupnya yang terlantar, seperti tidak ada anak. Padahal dia punya anak yang ada di sampingnya dan punya kondisi ekonomi yang cukup baik dibandingkan orang kebanyakan. Dia menceritakan semuanya secara lengkap kepada majelis hakim. Majelis hakim kemudian menanyakan terdakwa, apakah cerita bapaknya benar atau tidak. Namun tetap saja om itu diam membisu, sambil terus menundukkan kepala. Para hakim bergantian mengingatkan terdakwa agar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tetapi mubazir, tidak satupun pertanyaan atau penyampaian hakim yang dijawab dan ditanggapinya. Pada akhirnya majelis hakim itu mengambil kesimpulan, terdakwa tidak menjawab satupun pertanyaan, sebab dia merasakan dirinya telah bersalah kepada bapaknya. Karena itu terdakwa dinyatakan bersalah, dan menurut aturan, ia divonis penjara di salah satu kota di Flores. Majelis hakim melaporkan resmi kepada Hakim Agung, bahwa terdakwa bersalah, sehingga dihukum penjara di ibu kota. Mendengar itu, Hakim Agung dengan suara wibawa menyampaikan keputusan, terdakwa melanggar perintah Tuhan yang keempat, yakni tidak menghormati ayahnya, yang adalah orang tuanya. Hukuman penjara segera dijalankan. Setelah sidang, Hakim Agung itu lalu mengetuk meja 3 kali tanda keputusan sudah sah. Semua meninggalkan ruang sidang.
Mus ikut mengantarkan omnya ke kota untuk menjalani hukuman penjara. Tetapi mereka berhenti dalam perjalanan, sebab petugas penjara dari kota sudah menjemput dan mengambil alih urusan lanjut. Rombongan pengantar pulang, Mus langsung ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, Mus tersadar dari mimpi. Dia tahu, itu artinya omnya meninggal, sehingga ia langsung bangunkan istri untuk siapkan sarapan seperti cerita awal di atas. Kedua tamu dan istri Mus sangat merinding sepanjang Mus menceritakan mimpinya. Mereka tidak menyangka semuanya. Tidak menyangka ajaran agama itu benar-benar seperti itu adanya. Juga tidak menyangka, kematian itu merupakan hasil pengadilan dari pengaduan ayah terhadap anak, yang mengabaikan orang tuanya selama hidup. Dan mereka lebih terkejut mengetahui perilaku almarhum terhadap ayahnya. Mus menambahkan, memang dia tahu dan saksikan sendiri, bagaimana keras kepalanya Siom terhadap ayahnya, sampai hari tua hidupnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6. Saatnya untuk pergi ke rumah duka. Mus dan istri menghabiskan 2 hari di rumah duka. Mereka mengikuti semua seremoni dan ritual adat kematian. Sore hari, usai penguburan, Mus dan istri balik rumah, tetapi esok pagi kembali ke rumah duka. Menurut Mus, ia rutin menceritakan kisah ini kepada orang-orangnya, agar belajar dari peristiwa yang disaksikan oleh jiwanya itu. Mus jadikan kisah ini pelajaran penting bagi keluarganya, agar tidak masa bodoh atau main-main dengan ajaran agama atau perintah Tuhan, terutama menyangkut sikap terhadap orang tua. Dia pun berharap semua manusia menghormati orang tuanya, seperti diajarkan Tuhan, lewat perintah keempat dari 10 perintah Tuhan kepada manusia. Soalnya pengadilan akhir bagi manusia berdasarkan ajaran agama yang sudah disampaikan dari dulu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa episode berikutnya.